Allah. Biniyatul qabul wa tamami kulli sulin maqbul ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina rasul sallallahu alaihi wasallam thumma ila ahli baitihi al-kiram wa sahabah al-qurra wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ila jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa walidina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa jiranina wa qarabatina wa jami'il huquqi alaina ajma'in thumma ila جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بأن الله تعالى يشرح بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة. إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari sama-sama sebelum kita belajar, sama-sama kita berniat nawaitu at-ta'lima wat-ta'alluma wal-ifadata wal-istifadah wal-dzikra wa tadhkira billahi ta'ala. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim al-'azizil 'alim. 'adada kulli harfin kutiba wa yaktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil والآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang sababu insya'i hadhil manzumati, sebab asal muasal atau latar belakang kenapa syair ini bisa muncul, yang mana sebelumnya syair tersebut hasil daripada mimpi dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dan di dalam mimpi tersebut Rasulullah SAW mengajarkan tentang syair perihal isinya tentang ilmu tauhid, dan diminta ada isyarat untuk diantarkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Halaman 14. Sekarang kita akan masuk ke bait yang pertama dalam kitab Matan Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 14. Dengan memohon pertolongan Allah Ta'ala, aqra'u, ulun membaca apa yang ada di kitab. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Muqaddimatun, kata pengantar. Qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang syair, semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada Sidin. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani
Abda'u, aku mulai bismillahi dengan musta'inan, minta tolong dengan Allah, zat wajibal wujud yang bernama Allah. Ar-Rahmani, mempunyai sifat Ar-Rahman. Di antara syarahnya, di antara tafsir daripada Ar-Rahman di situ, Rahman di situ maksudnya adalah katsir rahmati wa rahmatuhu ala jami'i makhluqatihi, yang sangat banyak, besar sekali rahmatnya, kasih sayangnya terhadap sekalian makhluk. Jadi sekalian makhluk ini tidak tertentu untuk kaum muslimin saja, juga terhadap non muslim. Artinya apa? Rahmat Allah Ta'ala itu maha luas. Bahkan yang non muslim pun mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Buktinya apa? Yang muslim makan, non muslim makan juga. Yang muslim sugih, non muslim sugih juga. Yang muslim sehat, non muslim sehat juga badannya. Artinya Allah Ta'ala itu maha kuasa terhadap semua hamba-hambanya, maha kasih sayang terhadap semua hamba-hambanya tanpa terkecuali non muslim. Tapi itu untuk perkara di dunia. Itu tafsir Ar-Rahman. Wa birrahimi, dan dengan nama Allah yang maha pengasih. Tafsirnya nanti ada di bawah lah tafsirnya, di antara tafsirnya. Akan tetapi Ar-Rahimi di sini tafsir di kitab yang lain menjelaskan itu khusus terhadap kaum muslimin saja. Artinya nikmat sifat Ar-Rahim itu tertentu kepada kaum mukminin, kepada kaum muslimin. Itu nanti di akhirat. Artinya yang masuk surga, yang dapat berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad, yang dapat melihat kenikmatan surga, itu tertentu bagi yang beriman. Jadi di antara itu kan sifat Allah Ta'ala. Dalam hadis menjelaskan takhallaqu bi akhlaqillah. Di antara sifat Allah dan di antara akhlak yang Allah punyai bersifat Ar-Rahman, bersifat Ar-Rahim. Lalu kita bertanya-tanya, kayak apa contoh realnya yang namanya sifat Ar-Rahim itu? Lalu dijelaskan dalam kitab Sirajut Talibin yang dikarang oleh Syekh Ihsan Jampes. Sidin mensyarahkan kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Ghazali. Jadi kriteria untuk dikatakan orang yang berakhlak seperti akhlak Allah Ta'ala, yaitu bersifat Ar-Rahim, itu adalah idza su'ila a'ta wa idza lam yus'al yaghdab. Jadi kriteria sifat Ar-Rahim, pengasih, itu adalah apabila inya diminta atau memberi, dan apabila dia tidak diminta yaghdab, sarik. Ini sifat Allah Ta'ala, dan kita disuruh untuk belajar bagaimana untuk kawam amalakan seperti ini. Jadi sifat Allah Ta'ala itu apabila diminta pasti mengabulkan, dan apabila pada yang meminta sidin sarik. Itu kebalikan dari sifat kita, sifat makhluk. Sifat makhluk apa? Idza su'ila, berpikir. Apabila ada yang meminta, hadang dululah aku memikirkan. Wa idza lam yus'al, apabila tidak ada yang meminta, alhamdulillah. Artinya kada terpikiran, hendak mengeluarkan sesuatu yang kita sukai, memberi sesuatu yang kita ta'alluq, hati kita tuh sudah ketuju lawan sesuatu tersebut, lalu diberiakan. Ternyata ada yang meminta, alhamdulillah.
Itu sifat makhluk. Akan tetapi yang disuruh di sini adalah Ar-Rahim, sifat apabila diminta memberi, apabila ada yang meminta mencari-cari. Artinya siapa yang hendak istilahnya minta sesuatu dariku, itu sifat Allah Ta'ala apa enggak? Ya, Allah Ta'ala bersifat kamalat, bersifat kesempurnaan. Kebalikannya sifat makhluk naqais, kekurangan. Akan tetapi kita dianjurkan untuk bersifat seperti sifat Allah Ta'ala. Daimil ihsani, kekal terus menerus kebaikannya. Jadi di antara fadilat mengagungkan Bismillahirrahmanirrahim, Dzakara anna Bishran al-Hafi ra'a rak'atan fiha Bismillahirrahmanirrahim wa kana ma'ahu salasata dirahima fa'akhadha biha tiban wa tayyabaha fanudiya fi sirrihi kama tayyabta ismana lanutayyibanna ismaka. Jadi di antara keistimewaan bismillah ada disebutkan dalam kitab Tanqihul Qaulil Hafiz yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Jawi. Itu pernah ada informasi atau riwayat yang menceritakan tentang Bishr al-Hafi. Jadi Sidin ra'a raka'atan, Sidin melihat secarik kain, fiha, dalam kain tersebut atau di kain tersebut terdapat kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini misalnya Bishr al-Hafi lah kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Bishr al-Hafi berjalan, tetamu ada secarik kain tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ma'ahu salasata dirahima. Dan Bishr al-Hafi tadi melihat secarik kain yang tulisannya Bismillah tadi, diambil Sidin, dipungut Sidin. Dan Sidin saat itu ada punya duit 3 dirham. 3 dirham itu fa'akhadha biha tiban. Kemudian nang 3 dirham itu digunakan Sidin untuk menukar minyak harum, tiban. Wa tayyabaha, kemudian Sidin kan secarik kertas ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Sidin harum-harumi dengan minyak harum tersebut. Fanudiya fi sirrih wa tayyabaha, adalah wa tayyabaha fanudiya fi sirrih. Kemudian ada gretek hati di hati Sidin. Ada hatib suara, tapi hati Sidin aja mendengar. Kama tayyabta ismana lanutayyibanna ismak. Sebagaimana engkau telah mengharumkan nama kami yang ada di secarik kain, lanutayyibanna ismak. Sungguh akan kami harumkan namamu, pintangan secarik kain ya. Sebab secarik kain yang diminyak harumi, yang istilahnya tergeletak, tidak terurus, lalu diambil Sidin, diminyak harumi Sidin, dimuliakan Sidin, lalu ada muncul hatib. Apa isi hatibnya? Sebagaimana engkau telah memuliakan dengan mengharumkan secarik kain tadi dengan minyak harum, maka akan kami harumkan pula namamu di dunia. Dan terbukti Bishr al-Hafi ini apabila kita buka kitab-kitab akhlak, maka akan muncul nama Sidin, Bishr al-Hafi. Dan Sidin termasuk min thiqati rijalil ahadits, termasuk rajulun thiqatun, orang yang kawa dipercaya apabila Sidin meriwayatkan hadis. Ini pintangan Bismillahirrahmanirrahim. Maka nih amun kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari telah secarik kain yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim ini di zaman kita, contohnya itu seperti undangan
Undangan itu kadang-kadang ada kalau ucapan Bismillahirrahmanirrahim atau ayat Al-Quran. Amun pintangan hendak ma'amalakan nih, seperti yang terdapat dalam kitab Tangkihul Qaul. Di antara keistimewaan mengagungkan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu ya tadi di undangan. Di undangan itu kan biasanya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim atau ayat Al-Quran. Apabila hendak merasuk untuk mengamalkan yang seperti ini, maka apabila undangan tersebut tertulis Bismillahirrahmanirrahim atau ayat Al-Quran, maka jangan kita geletak meandaknya sembarangan. Artinya ba'apik telah, kalau kita mengambil mafhum mukhalafahnya, sebagaimana engkau telah mengharumkan, mengagungkan, memuliakan kalimat bismillah yang terdapat dalam secarik kain, maka kami harumkan pula namamu. Maka mafhum mukhalafahnya, Bang, apabila ada orang yang menghinakan nama kami, maka akan kami hinakan namanya. Artinya paham kebalikannya tak? Amun pintangan sini kita melihat di undangan telah kadang-kadang seandainya hendak ba'apik, undangan yang ada tulisannya bismillah, undangan yang ada tulisan ayat Al-Quran, maka sebaiknya amun misalnya hendak dibuang ke sampah juga baik dibakar, supaya jangan sampai ayat atau Bismillahirrahmanirrahim tadi atau ayat-ayat Al-Quran tadi tercampur dengan sampah-sampah atau sampah popok atau sampah pokoknya yang rigat-rigat, ada tulisan bismillah, ada tulisan ayat Al-Quran. Pintangan sini barangkali berkah daripada kita memuliakan tulisan bismillah, maka Allah Ta'ala muliakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Itu pintangan hendak mengamalkan apa yang terdapat dalam kitab. Artinya perkara-perkara yang terkadang ada terpikir, tapi ternyata ada faidahnya, ada khasiatnya, yaitu memuliakan syiar, memuliakan nama Allah. Kenapa? Karena di situ ada 3 nama yang mulia, Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim, yang mana itu nama Jat Wajibul Wujud. Al-Mufradatu, kosakata Allahu alamun lidzatil wajibil wujudi al-ma'budi bihaqqin. Itu adalah sebuah nama yang tertuju kepada zat yang wajib adanya, al-ma'budi bihaqqin, yang layak, benar-benar layak untuk dijadikan tujuan untuk beribadah. Itu Allah, zat wajibul wujud. Ar-Rahmanu al-mun'imu bijalailin ni'ami. Ar-Rahman kalau mengumpati yang di kitab sini maknanya al-mun'imu bijalailin ni'ami, zat yang memberi nikmat. Nikmatnya itu bentuknya apa? Bentuknya nikmat yang gonol-gonol, yang besar-besar. Ai usuliha, tafsirnya yang pokok-pokoknya, artinya yang asas-asasnya, pondasi-pondasinya. Artinya dari pondasi itu nanti bercabang. Kal imani, seperti iman, seperti beriman. Wal afiyati, afiat di situ kesehatan yang prima. Kesehatan yang prima itu apa? Dulu pernah belajar yang namanya afiyah di situ sehat dan hati lapang. Bukan sekadar sehat badan aja. Makanya fi sihhati wal afiyah. Sehat-sehat awak, akan tetapi pikiran banyak. Jadi hati awak sehat, hati lapang. Nah, nyaman hidup. War rizki, dan rezeki. Was sam'i, dan pendengaran. Wal basari, dan penglihatan. Wa ghairi dzalika, ai dzalikal madhkur,
dan selain yang telah disebutkan. Ar-Rahimi Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'ami, zat yang memberi nikmat terhadap perkara-perkara yang bahasa kitanya tuh detail, rinci. Ai furu'iha, atau cabangnya. Kalau misalnya usul itu akarnya, furu'iha itu cabang-cabangnya. Contohnya kaziyadatil iman, seperti bertambahnya iman. Maksudnya bertambahnya iman, bertambahnya amal ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Artinya eksistensi iman itu diwujudkan dengan amaliyah taat. Wa wufurin ni'mati, dan melimpahnya kenikmatan. Sudah aja dapat nikmat sugih, selain sugih kawa pulang menggunakan duitnya itu kepada hal yang taat. Jadi berlimpah-limpah, berberkat. Wa sa'atir rizki, dan rizki yang luas. Wa diqqatil aqli, dan pemikiran, pemahaman yang cerdas. Wa hiddatis sam'i wal basari, dan tajam dalam hal apa? Pendengaran dan penglihatan. Wa ghairi dalikal madhkur, dan selain yang telah disebutkan. Artinya banyak lagi ada kesebutan. Daimul ihsani, maksud daimul ihsan, kosakatanya ini mufradatnya apa artinya daimul ihsan? Mutatabi'ul i'ta'i wal in'ami min ghairin qita'in, yaitu terus-terusan memberi, terus-terusan memberi nikmat, min ghairin qita'in, tanpa terputus. Artinya selalu Allah Ta'ala itu daimul ihsan. Asyarhu, syarahnya, syarah daripada kitab Jala'ul Afhamnya. Abda'u fi ta'lifi hadhil mandhumati aqidatil awami bil basmalati musta'inan billahi azza wa jalla. Aku mulai fi ta'lifi hadhil mandhumati, terkait hal apa? Memulai apa? Memulai pintangan mengarang, menyusun ini syair. Nama syairnya apa? Aqidatil awami, akidah untuk kita orang-orang awam. Bil basmalati, dengan bismillah, musta'inan billah, ai minta tolong dengan Allah. Ya tadi, la haula wala quwata illa billah azza wa jal, yang mempunyai sifat maha mulia dan maha agung. Alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in, yang mana rahmatnya Allah Ta'ala itu maha luas. Kulla syai'in, meliputi tiap-tiap sesuatu tanpa terkecuali. Wa tataba'a i'ta'uhu wa in'amuhu min ghairin qita'in walan siramin, dan terus-menerusnya pemberian Allah, nikmat Allah, min ghairin qita'in walan siramin, tanpa terputus, tanpa terjeda. Inqita'un dan insiramun itu maknanya sama. Kalau dahulu belajar dalam balaghah itu tafannun fil ibarah, kalimatnya beda, lafaznya berbeda, tapi maknanya sama. Itu menunjukkan keluasan wawasan musannif dalam hal ilmu bahasa Arab. Artinya ada sedikit bisi kosakata. Awalan, jadi maksud daripada kan apa? Musannif nih memulai dengan bismillah. Itu pertama, iktidaan bil kitabil azizi tartiban la nuzulan. Jadi yang pertama
Itu kenapa membaca bismillah musannif? Karena mengikut bil kitabil aziz, mengikut Al-Qur'an tartiban, secara urutan. Kenapa? Karena kita ketika membaca surah pasti dimulai dengan bismillah. La nuzulan, bukan dipandang dari segi awal turun ayat tersebut. Kalau ditinjau dari segi awal turun ayat, maka surah Al-Alaq, Iqra, itu ayat yang pertama turun apabila kita baca kitab ulumut tafsir. Sanian, jadi maksud muallif kenapa membaca bismillah? Yang kedua alasannya amalan bima jaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ma'amalakan bima, ma itu hadis, jaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis yang datang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perkara dzibalin, jadi bilang wantar aja lah. Di syarah-syarah kitab itu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah, la yubda'u fihi bi bismillah. Itu bilang banyak di karangan kitab-kitab menjelaskan tentang keistimewaan bismillah. Setiap perkara yang dianggap penting oleh agama, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tidak diawali pada perkara tersebut, hal tersebut dengan ucapan bismillah, fahuwa aqta', maka perkara tersebut, perbuatan tersebut, hal tersebut aqta'. Tafsirnya atau maknanya daripada aqta' di situ adalah naqisun, kurang, kada maksimal. Rawahul Khatib, diriwayatkan hadis tersebut oleh Khatib. Sidin mengambil riwayat dari mana? An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, marfu'an. Hadisnya marfu', disandarkan kepada Nabi. Tafsirnya naqisun, kurang, wa qalilul khair, sedikit kebaikannya, wal barakah, dan keberkahannya. Artinya kada maksimal. Kan biasanya kita amun hendak bagagawian tuh amun kawa hasilnya maksimal. Di antara cara memaksimalkan apa yang kita gawi, mulai dengan bismillah. Makna berkah di situlah, berkah di situ maknanya bertambah atau melimpah, bercabang-cabang manfaatnya. Wasalifan, alasan yang ketiga, ta'assiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yaftatihu kutubahu wa rasailahu bil basmalati. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaftatihu kutubahu, sidin ma'awali tulisan-tulisan sidin, warasa ilahu, dan surat sidin, bil basmalati, dengan ucapan bismillah. Kama jaa fi kitabihi sallallahu alaihi wasallam ila Herakla wa ghairihi, sebagaimana ada kabar yang menjelaskan fi kitabihi terkait surat yang ditulis oleh baginda Nabi yang dikirim kepada Herakla, kepada Heraklius, raja Romawi, wa ghairihi, dan selain raja Herakla. Sedikit
kita kaitkan di antara nikmat-nikmat dalam sifat Ar-Rahman di situ, Al-Mun'im bijalailin ni'am, itu termasuk di dalamnya rezeki. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, qala Ibrahimul Khawwas rahimahullahu ta'ala, al-ilmu kulluhu fi kalimataini. Kesimpulannya, ilmu itu secara keseluruhan terdapat pada dua kalimat. Dua kalimat tersebut apa? La tatakallaf ma kufita wa la tudayya' mastukfita. Janganlah kamu membebani terhadap sesuatu yang telah dijamin Allah, dicukupkan oleh Allah. Wala tudayya' mastukfita, dan jangan kamu sia-siakan sesuatu yang ustukfita, yang kamu diminta untuk memenuhinya. Asyara bidzalika ila qaulihi ta'ala. Syekh Ibrahim Al-Khawwas itu mengisyaratkan dengan keterangan yang Sidin sebutkan tadi, dua kalimat tadi, la tatakallaf ma kufita wa la tudayya' mastukfita, yaitu qauluhu ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'rifun, untuk beribadah kepadaku, untuk mengenal aku. Wa ya'ni bi ma kufita, dan maksud daripada ma kufita ar-rizqa alladzi takaffalallahu bihi likulli dabbatin fil ardi, yang mana ma kufita tadi sesuatu yang telah dijamin oleh Allah, itu rezeki yang Allah jamin dengan rezeki tersebut kepada semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Itu tafsir atau maksud daripada ma kufita. Terus kalimat yang kedua, mastukfita, sesuatu yang engkau diminta untuk memenuhinya, yaitu al-ibadata, beribadah, allati faradaha ala kafatil ibadi, yang mana beribadah tersebut yang Allah fardukan terhadap seberataan hamba-hambanya. Intaha al-manhajus sawi. Itu terkait masalah ya, rezeki. Hukiya anna Hatimal Asammi azama 'ala safari faja'a ila zaujatihi wa auladihi. Ada hikayat, sebuah cerita, diceritakan seseorang yang bernama Hatimul Asam azama 'ala safar, bertekad atau berniat hendak melakukan safar, perjalanan. Faja'a ila zaujatihi wa auladihi, maka Sidin menemui kepada istri dan anak-anaknya, hendak pulang nih, hendak safar. Faqala lahum, lalu Hatimul Asam berkata kepada mereka, kam yakfikum minan nafaqati li ajli an ubqiyaha lakum. Berapa kira-kira nang cukup daripada perkara nafkah? Tujuannya apa? Supaya aku kawa meninggali harta atau meninggali ongkos gasan kalian selama aku tulak, selama aku bepergian. Faqalat zaujatuh, maka si istri menjawab, al-muddatul lati ta'lamu anna na'ishu ilaiha hati lana nafaqataha. Si istri menjawab, jawaban si istri apa? Sesuai masa yang kira-kira pian tahu kami ini hidup terkait nominal nafkah yang kami perlu. Jadi pian aja nama mengira-ngira hati la nafaqataha, berikan nafkahnya seperti itu kadarnya. Faqala hada gaibun, ini perkara yang masih samar. Oh, ada tahu juga nah. Berapa ikam kira-kira perlu? Kira-kira anak berapa perlu? Hada gaibun, ini masih perkara yang aku kada tahu juga. La ya'lamuha illallah,
hanya Allah yang mengetahui, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Artinya ongkos nih selama aku tinggalkan berapa yang kira-kira kam atau pian lawan akan berapa perlunya. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Artinya nih yang istri ini melajari kepada bahasanya mujakarah hanailah dengan hatimul asam. Faqalat, lalu si istri berkata, da' rizqana ala man ya'lamu dzalik. Biarkan rezeki ala man ya'lamu dzalik, serahkan kepada Zat yang maha mengetahui terhadap biaya hidup kami. Jadi laki hendak mengongkosi, tapi bininya ayo ja, terserah aja bahasanya. Falamma safara ja'atin nisa'u ilaiha yas'alnaha an masirihi. Ketika Hatimul Asam musafir, ja'atin nisa, datang rombongan bebinian mendatangi istri Hatimul Asam. Yas'alnaha, menanyakan, batakun lawan bini Hatimul Asam, an masirihi, terkait kepergian suaminya Hatimul Asam. Wa qulna laha, dan mereka berkata kepada si istri Hatimul Asam, asa Hatimun khallafa lakum nafaqatan. Mudah-mudahan Hatim meninggalkan, artinya meninggali duit gasan kalian, nafkah. Faqalat lahunna, maka si istri berkata kepada rombongan perempuan tersebut, as'alukunna an Hatimin, aku bertanya kepada kalian wahai rombongan perempuan, an Hatim, terkait Hatim. Ahuwa razzaqun am akalur rizki, apakah dia itu razak nang memberi rezeki, am akalur rizki, atau inyakah nang tukang makan rezeki. Faqulna bal huwa akalur rizki, tentu tidak, akan tetapi huwa akalur rizki, akan tetapi dia adalah orang yang menggunakan rezeki yang Allah berikan. Faqalat amma akalur rizki fadhahab, adapun orang yang memberi, yang memakan rezeki itu telah pergi, artinya melakukan safar. Wa amma razzaqu fahuwa muqimun la yad'an, adapun orang yang memberi rezeki dia tetap ada, tidak pergi. Akan tetapi iqamatus sabab la tunafi at-tawakkul, akan tetapi tentulah dengan sabab. La tunafi at-tawakkul. Jadi si istri tadi istilahnya bertawakal kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Mati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Ustaz. Kesempatannya betapapun masalah zuriat dalam surah Al-Qur'an ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba. Tafsirnya walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum bil iman wa alhaqna bihim dzurriyyatuhum bi manzilatihim fil jannah wa illam yablughu amala abaihim yataqarra'a yunal aba bil abna indahum bi manazilihim wa yujma'u bainahum ala ahsanil ahwal وَمَا نَقَصْنَاهُمْ شَيْئًا مِنْ ثَوَابِ أَعْمَالِهِمْ كُلُّ إِنسَانٍ مَرْهُونٌ بِعَمَلِهِ لَا يَحْمِلُ ذَنبَ غَيْرِهِ مِنَ
minan nasi. Anunya, masalah zuriat ini seperti anunya. Apakah cucu, buyut itu termasuk tercicit lumayan bulitannya masuk surga, anak-anaknya di Darmait ini masuk surga dengan amal kabarnya, dengan kedudukan tinggi, pemain bersukumpul masuk surga. Amin badali anak di badali itu kan kedudukan surga menurut ini kan. Nah, pemain pihak yang lombat Bani Karim cucu oleh Jatuh Karim pemain pihak itu kedudukan berapa pemain cucu oleh termasuk ke buyut icet gitu. Jadi pertanyaannya berarti gawian kai apakah itu mempengaruhi kepada anak cucu, itu kah? Artinya kalau kainya masuk surga maka anak cucunya pun ya menurut al-hakmahum zuriyatahum biimanin. Nah itu menurut tafsir tadi kan masuk surga, yadkhulul jannata yadkhulul abna'ul jannata bi amalil abad. Ada tafsir lain itu. Meskipun anaknya tadi amalnya ada seperti amal bapaknya kayaknya. Dan ada juga hadisnya seperti ini Mas. Iza dakhala ahlul jannati al jannata sa'ala ahaduhum an abawaihi wa an zawjatihi wa bahasa kitanya jurpang lah aman bapadah kada tahu tuh. Misalnya tafsir Al-Quran yang pian takunakan, sedangkan tafsir tersebut belum ulun
belajar dulu. Mudahan dari hasil belajar ini ada berkahnya. Setidaknya tahu barang dulu apa nang bagus. Nah, dari tahu nang bagus itu mudah-mudahan kawa maamalakan tunggal dikitan. Meskipun merasa aja pang gawian sehari-hari ini pina jauh pada apa yang dilajarakan di kitab-kitab. Akan tetapi kita tidak putus asa, mudah-mudahan apa nang kita baca, apa nang kita mengaji hari ini kawa kita amalkan. Kada kawa hari ini mudahan kawa esok, kada kawa esok mudahan kawa lusa, kada kawa lusa mudahan kawa bulan depan. Dan ulun pun mengambil berkah, mudah-mudahan jika dipikirkan telah membaca sakitapan ini banyak nang kada kawa ta amalkan. Jadi di antara manfaatnya membaca kitab itu yaitu kita tabari berlepas ini musannif nang ampun kaul lain nang membaca di depan. Artinya apa? Sama-sama kita belajar kepada musannif pengarang kitab. Ila hadratin Nabi wa ala man bihi salafun salih ila hadratin Nabi al-Fatihah.